Sekarang kita surah ini, Zah, Al-Baqarah. Al-Baqarah, Masya Allah, Alhamdulillah. Semangat terus Bu sampai nanti ini ya, Anas ya. Ya, amin. Ya, Bismillah. Amin. Amin, semangat. Seru ya belajar sampai ini ya. Salah satu hal yang sangat luar biasa itu adalah kita merasakan nikmatnya belajar. Jadi ketika kita jamnya belajar tuh nunggu gitu. Ya Allah pengen buru-buru, pengen jam belajar lagi gitu ya. Terus kemudian ketika libur, ya libur kayak gitu kan. Nah, itu kan beda banget ya ketika sama anak kecil gitu ya. Pas libur tuh, iya libur gitu ya. Terus jadi karena alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dikaruniai nikmatnya belajar. Jadi minta kepada Allah sesuai yang selalu disampaikan oleh Ustazah Anda ya. Terus minta kepada Allah agar diberikan nikmatnya belajar. Jadi ketika jamnya belajar tuh antusias, kemudian ketika ada tugas ataupun praktek antusias gitu ya. Gitu. Terima kasih ya Bu Juliani. Ya. Kemudian yang berikutnya ada Bu Sri Linda. Bu Sri Linda selamat menjadi santriwati terbaik terus. Jadi, terima kasih. Iya. Silakan Bu Sri Linda, tadi kita sampaikan boleh para santriwati untuk berbagi, sharing, sharing pengalaman boleh, ataupun apa yang didapatkan di rukun boleh. Ya, Alhamdulillah Ustazah. Awalnya kan saya sebelum gabung itu apa kalau baca Al-Quran itu lama gitu, mau selesai satu halaman itu ini apa lama gitu, kadang jadi suka malas ini apa mau baca itu karena mau dua halaman itu teh waktunya tuh lama gitu. Tapi alhamdulillah setelah belajar dari waktu ke waktu, di lidah ini seperti ringan gitu. Ke waktu pertama belajar Al-Baqarah juga sama Ustazah Anda, itu saya kesulitan, aduh ayatnya panjang-panjang ini gimana cara cara bacanya. Tapi alhamdulillah sekarang malah saya apa coba melanjutkan itu seperti di lidah itu ya lebih ringan lah alhamdulillah gitu. Sama Allah dikasih kemudahan alhamdulillah. Ya mungkin itu ya latihan terus. Iya Ustazah. Terakhir, iya. Iya Ustazah, waktu itu bulan Juni ya kalau nggak salah. Sekarang udah lewat. Ya, ya jadi karena adanya program dari karena saya mengikuti kelas dari Rukun itu, saya seperti termotivasi gitu. Oh ini waktunya untuk misalnya oh nanti malam mau ada tahsin atau besok mau ini mau tahfidz, jadi saya harus setoran. Jadi itu apa terini terus gitu maksudnya teh. Jadi teringatkan untuk selalu baca Quran gitu. Ah masa nggak setoran, terus masa ini mau mau baca ini apa Quran kurang lancar gitu. Jadi itulah terus misalnya yang dikoreksi sama ustazah, misalnya huruf ain saya tuh ya huruf ain sama sama huruf H gitu. Jadi itu aja dia karena malu kalau terus terus dikoreksi. Jadi ada ininya juga apa termotivasi untuk belajar juga gitu. Masya Allah. Terima kasih Bu Sri Linda. Jadi termotivasi ya. Dari koreksi Iya, termotivasi untuk terus iya terus ustazah. masuk, terus bahkan ini ya di kelas tahsin dapat santriwati berprestasi. Kelas tahfidz juga santriwati berprestasi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ya teman-teman jadi motivasi untuk kita semuanya ya teman-teman semuanya terutama untuk santriwati baru
karena nanti itu di awal-awal ya memang ujiannya itu benar-benar ketika kita baru masuk gitu ya, baru masuk kemudian kita adaptasi, kemudian kita proses setiap Rabu sama Minggu malam kita kelas sama ustazahnya, kemudian yang tahfidz hari Selasa dan Kamis setoran sama ustazahnya. Nah di situ kadang banyak ya ujian-ujian dan juga godaan-godaan ya, godaan-godaan dari syaiton gitu ya. Biasanya adalah godaannya malas, ya malas lah gitu, ya capek lah. Kemudian ya habis hari Minggu aktivitas, kemudian liburan, terus malamnya belajar gitu. Nah banyak gitu ya rasa-rasa itu gitu. Tapi karena itulah kita perlu untuk terus memotivasi diri dan juga berdoa kepada Allah tentunya ya teman-teman semuanya, minta keistiqomahan, minta dilancarkan semuanya gitu, teman-teman. Makanya pentingnya kita ikut pembukaan kelas rukun ini supaya kita dengar ya motivasi dari santriwati lama, kok bisa ya bunda-bunda itu sampai 3 bulan, 5 bulan, 10 bulan, setahun, bahkan ada yang 3 tahun, teman-teman semuanya. Jadi itu untuk motivasi kita ketika nanti kita insya Allah berjuang dulu 1 bulan pertama dulu. Ya Allah, semoga saya istiqomah 1 bulan pertama sampai nanti saya dapat sertifikat kelulusan tahfidz, kelulusan tahsin gitu ya. Setelah 1 bulan, ya Allah saya ikhtiarkan untuk bulan kedua. Bismillah, saya coba 1 bulan lagi gitu. Jadi gitu teman-teman, ditekadkan mulai hari ini, pembukaan ini teman-teman tekadkan, karena banyak teman-teman kita yang nggak kuat gitu ya, misalnya nggak kuat dengan godaan-godaan setan ya, misalnya jenuh, ya setoran hafalan gitu jenuh, kemudian ya kelas lagi gitu. Minta kepada Allah, minta diberi nikmatnya belajar gitu teman-teman semuanya gitu. Itu untuk motivasi untuk teman-teman yang baru ya. Mungkin ada satu lagi sharing dari siapa ya? Banyak nih santriwati lama. Ada Bu Sumira berkenan? Tuh, Sumira belum on. Ada Utidiah nih, mewakili ini anak-anak muda. Utidiah ini sangat-sangat aktif ya teman-teman di tahfidz ya, kelas tahfidz. Masya Allah. Kalau ada kajian-kajian ustazah kabari ya, kalau ada kajian ustazah rekamannya gitu. Masya Allah. Utidiah on? Belum. Siapa ya? Bu Giartuti. Belum. Yaudah, baik. Karena banyak ini ya yang belum bisa, jadi kita sharing-sharing dulu. Itu teman-teman semuanya. Nanti kita akan juga tanya jawab dengan, oh ada Bu Giartuti. Bu Giartuti mau untuk sharing pengalamannya di rukun atau kisah-kisah apapun yang bermanfaat untuk motivasi kita belajar sebulan ke depan nih. Silakan Bu Giartuti. Di unmute Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya bisa masuk dalam keluarga rukun ini. Sebenarnya saya udah lama, cuman saya sering bolong-bolongnya, jadi saya sering ulang-ulang. Karena saya sendiri merasa kurang ini. Kalau ustazah-ustazahnya rata-rata dari mulai ustazah Anda, aku pertama, terus ustazah Sarani, ustazah Mirja kemarin. Jadi saya karena sering bolong ya saya ngulang-ngulang lagi. Alhamdulillah masih diizinin. Halo saja. Iya Bunda, silakan dilanjutkan. Ya, motivasinya saya ingin belajar karena saya merasa masih banyak kekurangan dalam baca Quran tuh, masih kalau dengerin suara sendiri kok suaranya kok rata aja ya, nggak ada apa namanya
intonasinya apa-apanya gitu. Makanya saya ingin benar-benar belajar yang benar, memperbaiki cara belajar yang benar gitu saja. Masya Allah, Alhamdulillah. Bu Giartuti ini ya juga menginspirasi kita semuanya ya teman-teman ya. Jadi ketika ikut kelas terus ada memang bolongnya ya. Tapi bulan depannya Ustazah saya ikhtiar lagi, ikut lagi gitu. Memang ada bolong lagi gitu ya, tapi ikhtiar terus gitu ya. Jadi saya, ya Bu, nggak apa-apa ya Ustazah saya ngulang kelas ya. Iya nggak apa-apa Bu. Jadi itu teman-teman, ikhtiarnya untuk terus belajar gitu. Meskipun saat proses perjalanannya banyak sekali tantangan-tantangannya. Terima kasih Bu Giartuti. Saja. Ya Allah. Alhamdulillah teman-teman santriwati lama sudah sharing ya teman-teman semuanya. Sekarang kita mau kenalan dengan santriwati baru. Kita panggil satu-satu ya, bisa nama, asal dari mana, kemudian juga kegiatannya sekarang apa jika berkenan ya. Terus motivasinya belajar di rukun apa. Siapa yang mau mulai duluan? Uti Erna mungkin ya. Silakan Uti Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna, nama lengkapnya ya Ernawati, boleh bisa dipanggil Erna. Saya asalnya dari Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Jauh ya Ustazah. Jadi kegiatan sehari-hari saya kerja di rumah sakit, kemudian sama ada belajar online juga Ustazah kalau malam. Sama apa motivasinya ya? Motivasinya kalau saya ingin menghafal Quran. Kebetulan di kelas ini saya ikut dua ini ya, tahsin sama tahfiz gitu. Pertama awalnya saya pengen ikut tahfiz, tapi juga kalau misalnya saya tahfiz cuma terus bacaannya nggak sesuai dengan kaidah-kaidah juga kan kurang gitu. Jadinya saya daftar dua-duanya gitu istilahnya. Terus kenapa sebenarnya saya dari lama ingin menghafal Quran gitu, cuman karena di sini di tempat saya ini belum ada lembaga yang untuk seusia saya gitu menghafal Quran, sama tahsinnya juga adanya buat anak-anak, buat anak sekolah gitu istilah, jadi nggak ada. Jadi terus kalau misalnya saya ikut ke ma'had gitu ya, tempat kan jauh, jadi saya juga nggak bisa izin kalau misalnya sampai sebulan atau 2 bulan. Jadi saya cari-cari yang online gitu, akhirnya alhamdulillah ketemu grup. Nah awalnya itu saya ingin menghafal Al-Quran karena sudah lama kan. Nah terus saya cerita sedikit ya, saya berangkatlah waktu itu saya umroh gitu. Jadi waktu itu saya tiba-tiba nyasar kalau kita umroh, bagi teman-teman yang umroh gitu, kalau di Madinah itu kan ada Masjid Nabawi ya. Nah itu kan banyak pintunya kan banyak ya di situ. Kita masuk pintu mana nanti kita harus keluar juga dari pintu gitu. Cuman kebetulan kemarin itu saya nyasar di sana. Tapi saya nyasar itu tiba-tiba saya nyasarnya ke tempatnya para penghafal Quran gitu. Jadi yang saya lihat di situ dari anak kecil sampai yang sudah tua di situ semua mereka halakohnya di situ semuanya gitu. Jadi saya merasa senang sekali duduk di situ gitu. Mungkin dari situ Allah menunjukkan gitu, ini loh kamu pengen menghafal, mau pengen menghafal Quran gitu, coba kamu lihat di sini gitu. Jadi saya dikumpulin di situ ya semua mereka di situ. Nah akhirnya setelah pulang saya berniat, jadi saya harus cari deh gitu, bagaimana caranya supaya saya bisa ikut tahsin dan tahfiz walaupun dari rumah gitu. Akhirnya coba cari-cari yang online, alhamdulillah saya tahu. Dan satu lagi ya, kebetulan saya itu kan kagum sama satu sosok yang di zaman sekolah itu sahabat sekaligus pamannya, itu namanya
ya gugur di perang Uhud gitu kan. Jadi kayak saya tuh suka apa dengar sirah, dan kalau sirah itu waktu bagian perang Uhud itu saya sangat kagum sekali gitu, suka. Nah kebetulan saya itu waktu nyasar itu nggak tahu, di sana kan ada nama pintu-pintu ya. Nah, jadi waktu saya nyasar itu pintunya tuh ada nama-namanya setiap pintu gitu kan. Misalnya pintu apa, pintu apa. Nah saya nyasar, saya bingung kenapa ya saya senang di sini gitu. Saya kok selalu senang berada di sini gitu kan. Terus dikumpulin lah sama para penghafal Quran itu, orang-orang yang belajar halakoh semuanya di situ. Terus saya keluar, tiba-tiba saya lihat nama pintunya Uhud gitu. Jadi kayak Allah kasih apa ya, dua ini gitu. Kamu suka sama apa ya, suka sama cerita Uhud, dan kamu pengen menghafal Quran. Ini saya kasih tempat yang memang kayaknya biar memotivasi kamu gitu Ustaz. Jadi itu sih. Sedikit cerita dari saya. Iya, Masya Allah, Ana terharu. Terharu ya, tadi dari cerita Uti Erna, kita semua diajak membayangkan ini ya, umroh, membayangkan Madinah gitu ya. Terus jadi kita kan pasti ini ya, mengimajinasikan ya, kita mengimajinasikan kesesat, terus habis tersesat kita mengimajinasikan ada di halaqah Quran, terus kemudian membayangkan perang Uhud. Jadi tadi pas ini ya, pas nyebut Rasulullah tuh saya nggak kuat itu ya, kayak ternyata terharu, Ya sedih Ustaz. lah gitu. Apa Karena keingetan. saya tuh suka gitu, suka denger sirah. Saya tuh paling suka denger sirah sampai saya beli bukunya gitu. Bukunya pun Iya, belum selesai kan, karena tebal sekali, belum selesai saya baca. Tapi kalau sirah yang saya dengar itu sudah sampai selesai gitu. Cuman saya tuh selalu berdoa sama Allah, ya Allah saya tuh pengen sekali ke lokasinya perang Uhud gitu kan, pengen ngelihat tempat Hamzah gitu. Saya sangat kagum sama beliau, karena beliau itu kan dari sebelum dia masuk Islam sampai dia masuk Islam itu, sebelum dia masuk Islam pun dia membela Rasul gitu. Jadi saya kagum dengan sosok itu. Jadi alhamdulillah pas waktu di situ kemarin kayak Allah ngasih kemudahan, tiba-tiba saya ke situ, tiba-tiba saya nyasar, dan nyasarnya dikumpulkan sama penghafal Quran. Kemudian saya bahagia sekali di situ. Terus saya nyasar lihat pintu, oh ternyata ini Uhud pintunya gitu. Pintu itu saya tiba-tiba masuk ke situ, padahal pintu yang memang buat kami masuk itu bukan itu gitu loh. Jadi akhirnya setelah saya nyasar itu, setiap hari saya ke situ terus. ya Allah, alhamdulillah, terharu anak. Ya, ya alhamdulillah, speechless. Ini teman-teman, semoga kita semuanya diberikan kesempatan ya, beribadah di Mekah, di Madinah, dan tempat-tempat perjuangan Islam ya, teman-teman semuanya. Untuk kita terus bisa, hati kita terpaut dengan perjuangan Islam. Terus juga ada tadi reminder juga ya teman-teman, saya biasanya sampaikan juga ke para santriwati, jangan lupa di rumah kita ada kitab sirah ya. Jadi kitab tentang kisah-kisah Rasulullah gitu ya. Itu tebal sekali teman-teman semuanya. Jadi ketika saya dulu dikenalkan sama guru saya tentang sirah itu, kemudian ya saya namanya anak kecil ya, itu ya Allah kok ini tebal sekali ya. Ya banyaknya senang dengerin aja, dengerin guru. Kemudian sampai udah remaja ketemu dengan guru-guru, dan guru-guru menyampaikan bahwa setidaknya berusaha katam gitu ya, katam kitabnya gitu. Satu hari dicoba satu lembar gitu ya, baca. Nah ternyata yang awalnya saya berpikir bahwa ini berat ya, membaca kitab itu tebal sekali gitu ya, ternyata ketika Allah sudah izinkan kita ya membuka kitab itu dan membaca dari halaman pertama, halaman kedua, rasanya penasaran terus. Betul ya Uti Erna ya, penasaran terus. Terus Wah, Masya Allah, otak kita dibawa berimajinasi gitu teman-teman semuanya, ya Allah gitu. Apalagi ketika baca kisah perjuangan Rasulullah, itu membuat kita, ya Allah, benar-benar Rasulullah manusia yang pilihan gitu ya. Ya kita perlu meneladani beliau teman-teman semuanya. Itu
itu ya tentang siroh. Kemudian ya kita berdoa bersama ya, semoga teman-teman kita semuanya di rukun ini, di Rumah Quranul Hidayah, meskipun kita online ya, kita online, semoga Allah ridho sama kita. Kemudian Rasulullah seneng gitu ya melihat kita berhalakoh gitu ya, sehingga nanti kita diizinkan gitu ya bertemu Rasulullah ketika di surga ya, amin. Tuh. Nah, kita ikhtiarkan di dunia, dunia tempatnya berjuang, dunia tempatnya kita capek nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa gitu. Karena ketika kita, ini nasihat dari guru saya teman-teman semuanya, salah satu tips agar kita sehat mental, kemudian kuat mentalnya, kuat menghadapi hal-hal yang perjuangan di dunia ini ya, sering-sering baca kisah-kisah perjuangan Rasulullah, sering baca kisahnya perjuangan sahabat-sahabat Nabi, akhirnya kita merasa bahwa kita nggak ada apa-apanya kok teman-teman perjuangannya di dunia ini. Banyak orang-orang terdahulu yang mempertaruhkan nyawanya, hartanya, waktunya, kehidupannya, semuanya untuk agama Islam gitu. Maka ketika sekarang kita mendapatkan ujian dari Allah tertentu ya, gitu, ya Allah masih banyak pendahulu-pendahulu kita yang lebih gitu ujiannya. Maka kita akhirnya kayak, ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan kesempatan hamba masih punya ini, masih diberi kesempatan itu dan lain sebagainya. Itu memotivasi kita. Kemudian yang berikutnya supaya kita menjadi pejuang agama Allah ya. Banyak baca kisah-kisah itu, akhirnya kita tahu bahwa kita diciptakan Allah bukan tanpa tujuan. Kita diciptakan Allah dengan tujuan yang besar, menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi pemimpin di muka bumi ini, membawa kebaikan, ya, menebarkan kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan, mengajak manusia pada ibadah, yaitu ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita perlu untuk mengajak orang-orang dalam kebaikan, mencegah orang-orang dari keburukan dan mengajak manusia untuk beribadah. 3 hal ini teman-teman semuanya. Makanya ketika berproses di rukun ya, dalam kelembagaan pasti banyak ujiannya, banyak santriwati yang butuh untuk disupport, dan kita pun sebenarnya juga butuh untuk disupport gitu ya. Tapi kita ingat gitu bahwa di dunia ini ya kita mengajak pada kebaikan, ngajak terus, ayo santriwati ikut kajian gitu ya. Bahkan kemarin kajiannya, yang kemarin 2 hari yang lalu, kajiannya itu yang datang 4 santri gitu ya. Jadi ya Allah gitu, saya memotivasi juga untuk para ustazah juga, nggak apa-apa, bukan tentang kuantitas santriwati yang ikut gitu ya, tapi tentang kualitas hati kita, kualitas niat kita, sebersih apa gitu. Yang penting niat kita menyampaikan, niat kita mendapatkan ridho dari Allah, mengenai hidayah itu dari Allah gitu, haknya Allah gitu teman-teman. Jadi di rukun gitu saling menguatkan, dari pimpinan kepada para ustazah juga ke pimpinan, kemudian dari ustazah ke santriwati. Santriwati pun juga sering juga memotivasi kita semuanya. Jadi kita saling seperti gandengan tangan gitu teman-teman semuanya. Nggak ada kayak kasta ke atas gitu, nggak teman-teman. Tapi kita saling bareng-bareng gitu teman-teman semuanya. Itu teman-teman, semoga termotivasi dengan berbagai kisahnya teman-teman semuanya. Semangat belajar Uti Erna, istiqomah selalu, Allah berikan hidayahnya di kota Madinah ya, di Madinah ya. Jadi semangat ya, semangat istiqomah, terinspirasi juga dengan Bu Sri Linda, Bu Juliani dan santriwati lainnya ya. Semoga istiqomah gitu ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3 gitu. Gitu. Seterusnya saya tunggu ya Uti Erna kabar-kabar terbaiknya. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan sampaikan aja, ada yang pengen dicurhatkan silakan. Gitu. Cuman satu sih, kadang kalau misalnya
saya tidak bisa ikut Zoom itu mungkin karena tempat saya ini sering sekali sinyalnya gangguan gitu. Jadi takutnya tidak ada kabar nanti, kemungkinan itu gitu. Kalau misalnya kendalanya yang di saya ya, karena memang mungkin karena tempat saya masih paling ujung sendiri ujungnya, jadi agak agak susah memang sinyal Ustazah. Kadang Sabtu Ahad itu suka nggak bisa gitu jaringannya. Wah, Takutnya nanti tiba-tiba, mudah-mudahan nanti lancar waktu pas belajar. ya banyaknya Sabtu Ahad ya. Ini Ahad alhamdulillah lancar. Lancar alhamdulillah. Istiqomah on cam terus. Ya, on cam terus supaya nanti ustazahnya juga nggak ngerasa sendiri. Nanti dibersamai kalau Tahsin sama Ustazah Barik. Ya, Ustazah Barik hadir. Udah hadir? Ya, silakan boleh mungkin perkenalan diri. Bisa on cam? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Barikmin Amalina. Sekarang tinggal di Kediri, Jawa Timur. Salam kenal ya Ummahat dan akhwat. Baik, ahlan wa sahlan kepada santriwati baru, dan semangat selalu untuk santriwati yang lama, insya Allah ya. Di sela-sela aktivitas, di sela-sela kesibukan duniawi, masih mau menyempatkan diri untuk belajar Al-Quran, Masya Allah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini dan kemauan ini ya. Di sini insya Allah 1 bulan ke depan insya Allah saya yang akan mendampingi umi-umi dan ukhti-ukhti semua. Ini kita belajar bersama ya, belajar bareng-bareng. Jadi kalau kiranya saya ada salah, nanti saya sangat terbuka. Silahkan untuk diingatkan, tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya rasa ingin tahu untuk belajar Al-Quran semakin dalam, sehingga mendorong kita untuk semangat belajar Al-Quran. Dan semoga kedepannya Allah mudahkan dan Allah beri kita istiqomah kedepannya ya. Pasti kedepannya itu biasanya tuh ya tadi seperti yang dibilang oleh ustazah kita ya, malas itu pasti ada. Jadi kita pasti dihadapi oleh 2 pilihan. Nanti kalau kita sudah terbiasa melakukan hal yang baik atau pilihan yang baik, itu pasti nanti insya Allah akan terbiasa ke hal tersebut. Nah, itu perlu latihan. Nah, semoga nanti kedepannya Allah mudahkan dan semangat untuk belajar Al-Quran semakin membara nantinya, Masya Allah. Ya, mungkin sekian dari saya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Barik, Masya Allah. Ya teman-teman, sekilas motivasi ya untuk kita semuanya dari Ustazah Barik. Ya pasti kita nanti ke depan akan dihadapkan 2 pilihan ya, antara maju atau mundur gitu ya. Tapi Bismillah gitu ya. Ayo kita bareng-bareng di sini, teman-teman nggak sendirian, bareng-bareng nanti melangkah yuk Bismillah. Pasti teman-teman di rukun ini kan usianya 4 tahun ya, 4 tahun dengan ribuan santriwati ya. Jadi banyak cerita-cerita dari para santriwati. Ustazah, saya kok udah dapet ujian ya Ustazah ya, saya ujiannya ini Ustazah gitu. Terus kemudian Ustazah, saya kok males ya Ustazah, Ustazah kok saya sibuk banget ya, dan lain sebagainya ya. Jadi mari kita ini ya,
mari kita berusaha istiqomah gitu ya. Ya kita harus berjuang gitu, berjuang. Karena setan pun juga berjuang agar mempengaruhi kita tidak beraktivitas dalam kebaikan. Nah, dalam hal ini pasti setan marah banget gitu ya. Ya, kenapa masuk belajar Al-Qur'an gitu. Ya, nanti jadi tahu deh kandungan-kandungan Al-Qur'an. Jadi tahu deh bahwa manusia harusnya beribadah. Padahal kan tugasnya setan kan mempengaruhi manusia agar tidak melakukan hal tersebut gitu ya, ibadah-ibadah. Maka selain kita melawan internal kita, hawa nafsu, kita juga melawan eksternal kita, ya setan. Dari perjuangan kita, Masya Allah teman-teman semuanya. Kenapa saya selalu sampaikan ini ya kepada para santriwati, karena ini yang selalu dihadapi para santriwati ya. 1 bulan sudah lulus ya, 1 bulan sudah lulus kelas rukun, kemudian lanjut lagi bulan kedua, bulan ketiga, udah mulai bulan ketiga, Ustazah, saya udah ngos-ngosan Ustazah, udah bingung ngatur waktunya, gini dan lain sebagainya. Ya, padahal kita tawari ya, misalnya ada kesibukan masing-masing ya. Nggak apa-apa Uti, kalau memang sibuk nggak bisa hari Rabu, hari Minggu kita ada privat gitu ya. Bebas pilih hari, bebas pilih jam gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Ustazah nggak bisa, saya sibuk banget Ustazah gitu. Jadi ya ini selalu saya sampaikan kepada para santriwati, sesibuk apakah kita di dunia, kesibukan dunia apakah yang sampai membuat kita lalai terhadap Al-Quran gitu teman-teman semuanya. Maka jangan sampai kita seperti itu ya teman-teman. Kalau kita pernah seperti itu ya kita taubat, kita istighfar dan berusaha lagi. Nah kemudian ketika sedang masa-masa futur gitu ya, silahkan teman-teman sharing juga ke teman-teman yang lainnya, bisa ke santriwati lama, ke ustazahnya, ataupun ke saya, ustazah saya gini. Nah terkadang hati kita, diri kita butuh makanan berupa hikmah ya, jadi berupa cerita-cerita, nasihat-nasihat supaya nggak hampa. Jadi menjalani proses pembelajaran itu nggak hanya sekedar raga, tapi juga jiwanya juga ikut gitu teman-teman. Itu ya teman-teman semuanya. Dan nanti di rukun pun teman-teman tidak hanya difasilitasi materi tentang tahsin ataupun tahfidz ya, tapi tentang juga penguatan hati gitu ya. Ada yang curhat, Ustazah saya gini sama kehidupan rumah tangga, Ustazah saya gini kehidupan karir, pendidikan. Curhat ke ustazahnya juga nggak apa-apa. Jadi anggap ustazahnya itu seperti, kadang ada yang anggap ustazahnya seperti anak sendiri, kemudian seperti kakak sendiri, seperti ibu sendiri gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa teman-teman semuanya gitu. Bahkan santriwati sering nih ketemu offline dengan ustazahnya, ketemuan. Misalnya ustazahnya domisilinya di sini, yang paling sering ketemuan sama santriwati itu adalah Ustazah Syahrani. Jadi domisilinya di Binjai, santriwatinya sedang kemana gitu, dihampirin gitu ya sama Ustazah Syahrani gitu ya. Ayo ketemuan gitu. Ya Allah gitu. Jadi ya banyak gitu ya. Saya juga para santriwati juga ketemu, misalnya saya lagi di Surabaya nih Uti gitu ya. Ayo ketemuan. Saya lagi di Jakarta nih, ayo ketemuan gitu. Itu teman-teman semuanya. Jadi ukhuwah kita bukan hanya online, tapi juga offline, juga kita berusaha supaya kita bisa reunian di surga, gitu teman-teman semuanya. Ya, amin. Amin. Kemudian yang berikutnya pengen kenalan sama Uhti. Di sini santriwati baru siapa lagi? Ada Uhti Aini ya? Uhti Aini santriwati baru, betul? Hadir Uhti Aini? Kalau belum, kita lanjut ke Uti Enik. Belum. Ada Uti siapa lagi santriwati baru? Uti Rahmah hadir. Uti Natasha, ya Uti Rahmah. Silakan Uti Rahmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, kalau di tempatnya saya agak ribut karena ada acara di tetangga jadi ribut. Iya, tidak apa-apa Uti Rahmah. Mau menyampaikan mungkin motivasinya. Silahkan. Oke, motivasi saya untuk ikut di kelas rukun ini untuk menghafal ustazah, karena saya itu memang punya target harian untuk menghafal, tapi karena kesibukan sehari-hari sama kurang motivasi jadi agak kendor, jadi kadang semangat, kadang malas. Jadi saya tujuan saya masuk di kelas ini tuh karena saya berpikir kalau kelas yang berbayar itu mungkin kita agak berpikir untuk ini lebih semangat. Lebih semangat juga ada motivasi dari teman-teman yang semangat juga bisa termotivasi untuk menghafal begitu. Masya Allah, terima kasih Uti Rahmah. Ya, Ustazah. Masya Allah, iya. Apa nih Ustazah Kalbi sih? Gak apa-apa Uti, jelas. Alhamdulillah. Ya, tadi ini ya Uti Rahmah. Iya, pentingnya komunitas ya, kembali lagi pentingnya komunitas. Kalau kita nggak dengar ceritanya teman-teman, akhirnya kita juga kurang termotivasi teman-teman semuanya, bahwa ada kok yang lainnya juga terus berjuang dengan jalan juangnya masing-masing. Dan yang tadi saya dengar juga ini ya teman-teman, kenapa di rukun ada infaknya ya teman-teman semuanya. Jadi kelasnya rukun ini memang eksklusif ya, eksklusif. Jadi kita kelas-kelas yang kecil-kecil gitu ya, hanya 15 orang gitu ya, maksimal di satu grup. Nah, sebenarnya infak dari teman-teman pun akan kembali juga ke dakwah gitu ya, memfasilitasi dakwah. Tentunya di dalam kebaikan ini kan kita juga butuh operasional ya teman-teman semuanya, seperti Zoom dan lain sebagainya. Jadi infak teman-teman juga untuk dakwah dan juga untuk mendukung ya program-program kebaikan di rukun teman-teman semuanya. Dan banyak juga ya para orang-orang yang mau daftar rukun, oh saya kira gratis gitu ya, ternyata ini ya berbayar, kok berbayar sih gitu, pembelajaran Al-Quran gitu ya, dan lain sebagainya teman-teman. Di rukun pun juga banyak ini ya, kajian-kajian gratis dan kelas gratis ya teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang memang tidak bisa terakses dengan kelas rukun yang eksklusif gitu ya teman-teman semuanya. Karena apa teman-teman, dari kejadian-kejadian yang pernah kita alami ya selama 4 tahun ini, teman-teman yang memang mengambil kelas gratis gitu ya, itu akhirnya tuh kurang gitu semangatnya teman-teman semuanya, komitmennya. Jadi nggak apa-apa lah besok hadir, nggak apa-apa lah besoknya nggak hadir, gitu terus teman-teman. Kan ini terbukti juga dari kelas yang misalnya kita ada kelas gratis ya, hari ini saya ngajar siapa gitu ya, besoknya saya ngajar siapa lagi gitu, minggu depan saya ngajar siapa lagi, kok nggak, namanya kok nggak pernah sama ya gitu ya. Terus balik lagi minggu depannya lagi orang-orang yang di pertemuan pertama gitu. Jadi ya memang dilemanya beda gitu. Makanya dengan adanya kelas yang ada infaknya, pasti orang-orangnya terpilih gitu teman-teman semuanya. Itu bisa dipastikan, orang-orang yang serius dan komitmen. Jadi kalau di kelas yang ada infaknya, pasti udah di ruang Zoom, ya Bu Elin, ya Bu Sri Linda, Uti Desi, Bu Juliani, dan semuanya gitu ya. Ya orang-orangnya terus gitu ya. Pertemuan berikutnya juga sama, pertemuan berikutnya sama. Karena komitmen gitu teman-teman semuanya. Tapi bukan tentang kita termotivasi karena kita udah infak ya, tapi ada saringan atau filter yang membedakan dengan orang-orang yang memang pilih kelas gratis gitu teman-teman semuanya. Dan saya juga
sharing ya kepada teman-teman semuanya bahwa di rukun pun ya para santriwati dengan keterbatasan ekonomi ya, keterbatasan ekonomi yang sangat-sangat nyata ya teman-teman semuanya. Ketika PC saya Ustazah saya pengen masuk rukun tapi belum ada dananya gitu. Terus kemudian kami sampaikan bahwa apakah nanti komitmen akan untuk infak gitu. Bismillah Ustazah saya infak, tapi insya Allah di tengah bulan atau akhir bulan gitu, saya insya Allah komitmen gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, masuk dulu teman-teman semuanya. Dan ternyata apa teman-teman, ketika kita sudah ada niat, kemauan, dan kita doa kepada Allah, Allah nggak mungkin kok menyia-nyiakan kita. Allah nggak mungkin tolak doa kita teman-teman kalau niat kita belajar dan sungguh-sungguh gitu. Allah berikan rezeki dari manapun, dari jalan manapun. Jadi ratusan cerita ke saya, ya Allah Ustazah, padahal saya tuh nggak pernah punya uang ya Ustazah, tapi saya Bismillah Ustazah mau ikut kelas rukun gitu, walaupun bayarnya di tengah ataupun di akhir. Ternyata setelah saya daftar pertemuan 1, pertemuan 2, Allah berikan jalan dari berbagai lini-lini ya, dari suaminya dapat pekerjaan, kemudian dari dia dapat misalnya jualan ya, dapat jualan, kemudian ada pembeli, kemudian ada yang borong dan lain sebagainya. Jadi kisah-kisah itu nyata teman-teman semuanya, bahwa Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan hambanya, dan Allah tidak akan pernah menolak doa hambanya. Allah pasti kabulkan doa kita dengan berbagai caranya gitu. Itu teman-teman. Jadi bukan tentang bagaimana cara Allah membantu kita ya. Jadi jangan pernah tanyakan kepada diri kita atau kepada Allah, ya Allah bagaimana ya cara engkau membantu saya ya Allah. Tapi tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah yakin bahwa Allah akan membantu kita atau enggak gitu. Nah, keyakinan kita itulah yang harus kita pupuk terus teman-teman semuanya. Allah pasti bantu, Allah pasti bantu. Mengenai caranya, urusannya Allah. Saya nggak perlu sampai menanyakan cara, karena kadang cara nggak nyampe di otak, di logika nggak nyampe gitu teman-teman semuanya. Tapi ketika kita sudah yakin, Allah pasti bantu. Ada gitu jalan-jalannya gitu ya. Pasti teman-teman udah punya cerita nih ya, keajaiban-keajaiban atau miracle dari Allah. Bisa ya, ternyata bisa ya, dari ketidakmungkinan menjadi mungkin gitu teman-teman. Ini untuk motivasi ya bagi teman-teman yang di sini sedang mengalami kesulitan ekonomi, ataupun juga kalau ke depan ya, biasanya di bulan kedua gitu ya santriwati, Ustazah saya nggak bisa lanjut kelasnya karena belum ada dana gitu ya. Nah, yang penting kita doa dulu kepada Allah, yakin akan ditolong gitu. Bismillah Ustazah, saya daftar dulu. Tapi nanti infaknya pertemuan berikutnya ya Ustazah. Nggak apa-apa nanti gitu. Insya Allah gitu. Kita sangat senang dengan teman-teman yang berkomitmen gitu ya. Dan yakin kepada Allah gitu. Jadi jangan pernah kita sampaikan bahwa kita nggak ada uang gitu, teman-teman semuanya. Jadi apa yang kita katakan ini akan direspon gitu sama energi-energi gitu ya. Jadi akhirnya kejadian beneran gitu. Tapi yakinlah saya hambanya yang maha kaya. Saya tinggal minta kepada Tuhan saya Allah. Jadi misalnya ada suatu hal gitu ya, jangan bilang gitu kalau kita nggak ada uang. Saya minta ke Allah dulu gitu. Ya Bismillah, doa, ikhtiar gitu. Terkadang banyak kesempatan-kesempatan dari berbagai hal ya. Dan itu kemudahan dari Allah teman-teman, terkabulnya doa-doanya teman-teman semuanya. Insya Allah kalau terkait kebaikan, Allah pasti akan kabulkan teman-teman semuanya. Saya dengerin ceritanya teman-teman ya. Jadi kalau nanti dirinci ceritanya banyak, cerita keajaiban-keajaiban tuh. Itu teman-teman. Saya juga cerita teman-teman di sini tadi kan sudah ada cerita tentang usia, tentang pemula, kemudian cerita juga tentang ini ya, pelosok dan lain sebagainya.
saya juga ada santriwati ini di rukun disabilitas, tunanetra, disabilitas fisik lainnya. Dan Masya Allah teman-teman, di saat ketidakmungkinan itu, ya dilihat manusia tuh nggak mungkin gitu ya. Gimana cara hafalan Qur'annya gitu ya, para santriwati tunanetra gitu kan. Nah ternyata Allah mudahkan teman-teman. Kita bacakan Al-Quran, didengarkan santriwati, didengarkan lagi, diulangi lagi. Dan akhirnya dari yang sebelumnya nggak punya hafalan, sampai sekarang hafalan juz 30, juz 29, juz 1. Gitu teman-teman semuanya. Jadi itu motivasi untuk teman-teman jika memang ada suatu hal yang terkait fisik ya teman-teman semuanya. Itu kemudian Ustazah, saya tuh ibu rumah tangga Ustazah, saya tuh bersama anak-anak saya gitu. Terus gimana ya saya bisa ngaji online nggak ya Ustazah gitu ya. Di sini ya banyak ya yang menjadi saksi ya bahwa santriwati itu sering gendongin anak-anaknya, kanan kiri ada anak-anaknya yang sedang bermain. Jadi nengok uminya sedang belajar, ya bismillah gitu teman-teman semuanya. Bahkan ada yang sedang hamil pun, Ustazah, saya sedang hamil gitu. Saya pengen belajar Al-Quran gitu Ustazah. Ya, saya terharu teman-teman. Jadi janin yang masih ada di kandungan pasti bangga banget sama uminya. Belum dilahirkan di dunia saja sudah diajak belajar gitu. Ya, Masya Allah teman-teman. Dan anak-anaknya pun juga bangga pasti dengan uminya. Ya Allah, dari kecil ngelihat uminya belajar serius, praktek, gitu ya. Anak-anak itu bukan hanya meneladani dari kata-kata, mungkin diceramahin panjang tuh, mungkin dia masuk kanan, keluar kiri, tapi anak meneladani dari apa yang dia lihat. Jadi kalau kita pengen anak kita juga semangat belajar, semangat membaca Al-Quran, ya dilihat juga uminya. Uminya setiap harinya belajar nggak sih? Uminya setiap harinya tilawah Quran nggak sih? Jadi jangan sampai kita menuntut anak-anak kita untuk melakukan ibadah-ibadah, tapi kitanya enggak. Tuntutlah diri kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah, biarlah hidayah itu datang ke hati anak kita dengan teladan melalui matanya. Melihat uminya belajar, melihat uminya halaqah gitu ya. Teman-teman semuanya, itu mungkin teman-teman nanti kita kenalan lagi. Saya pengen share screen ya. Ya, selamat datang di kelas pembukaan batch 37. Jadi ini ahlan wa sahlan untuk para santriwati baru kelas tahsin maupun kelas tahfidz. Ya, niatkan semua karena Allah, kemudian siapkan nanti media pembelajaran, kemudian dahulukan adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, pererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Ini nanti kelasnya ya, kelas tahsinnya insya Allah setengah 8 ya, setengah 8 bukan 20 ya, insya Allah setengah 8, jadi 19.30 sampai 21. Tapi Ustazah kalau nanti 21-nya masih pengen tanya gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, tanya aja. Insya Allah nggak kita buru-burukan. Kemudian nanti media pembelajarannya kalau di beberapa, di kelasnya Asia pakai Google Meet, di kelas lainnya pakai Zoom Meeting. Insya Allah kita ada 10 pertemuan, ada pembukaan hari ini, 8 halaqah, dan juga ujian, dan juga 1 pertemuan bonus. Jadi khusus teman-teman semuanya ada kelas bonus ya, yaitu kelas murojaah. Jadi kelas murojaah nih, apa yang kita dapatkan di 8 halaqah ini, sebelum kita ke ujian, kita akan review materinya. Maka nggak ada namanya teman-teman, aku lupa materi pertemuan 1 apa ya, 2 apa ya, karena kita nanti murojaah ulang lagi gitu ya. Ada yang tanyakan nanti dari 8 halaqah ini gitu. Tuh. Terus nanti akan ada ujian tulis dan lisan. Tenang aja teman-teman, ujiannya hanya untuk teman-teman sendiri, untuk ngetes diri teman-teman sendiri sejauh mana teman-teman pemahamannya. Dan juga
sebagai indikator para ustazah, oh ternyata santriku ternyata belum paham materi ini, maka aku harus ajarin lagi tentang ini. Jadi ujian tuh bukan untuk kita lomba-lomba ya, tapi untuk penilaian teman-teman sendiri dan juga indikator ustazah bahwa santrinya perlu untuk dibimbing lagi. Kemudian nanti akan ada penilaian kehadiran, keaktifan, keikutsertaan. Kemudian nanti dapat sertifikat. Untuk tahfidz Selasa dan Kamis via video call dengan ustazahnya minimal 1 ayat, bisa dari juz 30 bagi pemula ataupun ada yang mau surah ya nggak apa-apa, request aja ke ustazahnya ya. Nanti bersama Ustazah Fasya. Senin dan Rabu ziyadah mandiri, jadi mandiri, kemudian Selasa dan Kamisnya disetorkan ke ustazahnya. Murojaah dengan partner hari Jumat, insya Allah ada 10 pertemuan, nanti juga ada ini ya, tahfidz jama'i. Jadi tahfidz jama'i ini untuk motivasi bagi teman-teman yang menghafal Quran, ada materi-materi hafalan Quran. Ini nanti ujian tahfidz, jadi ujian tahfidz apa yang nanti teman-teman hafalkan di 1 bulan itu. Ini ya jadwal akademik, nanti akan di-share di grup jadwal akademik kita. Mulai dari tanggal 11 ini pembukaan. Kelas pertama tanggal 14 ya. Tanggal 14 hari Rabu. Jadi disiapkan teman-teman hari Rabu tahsin. Gitu. Kemudian hari Kamisnya tahfidz. Seterusnya. Yang hijau ini tahsin, yang biru ini adalah tahfidz. Kemudian ini tahfidz jama'i. Udah gitu teman-teman. Dan kalau misalnya di tengah perjalanan misalnya ada ustazahnya uzur, misalnya sakit ataupun apa, itu biasanya memang diganti gitu ya, diganti hari ataupun seperti apa, kita upayakan gitu ya pertemuannya sesuai dengan yang kita targetkan. Nah, ini untuk santriwatinya kelas tahsin. Ada Uti Erna, Uti Natasha, Uti Hamida, Uti Meiti, ada Uti Nur, Uti Suwartin, ada Uti Nilda, Uti Anissa Putri. Kemudian untuk ini di kelasnya Zainab ya, santriwatinya. Kemudian diampu oleh Ustazah Eva. Jadi kemarin kalau kemarin Ustazah Mirza sedang off dulu di rukun karena ada pekerjaan di luar dan off sekitar 1 bulanan ini gitu teman-teman semuanya. Jadi nanti sama Ustazah Eva. Kemudian ini untuk Asia ya, untuk halaqah Asia insya Allah banyak ya, tapi belum ngelis di grup. Jadi banyak ya di halaqah Asia. Nanti saling ngechatin teman-temannya ya, Bunda ya, Bu Sri Linda, Bu Elin gitu. Ayo perpanjangan kelas lagi gitu. Gitu ya. Kemudian ini halaqah Khadijah untuk talaki Al-Qur'an. Jadi teman-teman yang daftar tahsin ya, tahsin nanti itu akan ada materi-materi sampai bulan 3. Kemudian setelah bulan 3 teman-teman akan talaki dari juz 1 ya, juz 1 sampai juz 30. Jadi berikhtiar, berjuang ya, semoga bisa dapat 30 juz untuk talaki Qur'annya. Tahfidznya juga berikhtiar minta pada Allah. Ini grup tahfidz dengan Ustazah Fasya dari Uti Arum sampai Uti Ulfah. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya. Dari situ mungkin ada yang mau ditanyakan? Tanya yang tahfiz tadi bisa per ayat ya? Ya, bisa per ayat. Misalkan 5 dulu, misalkan 1 surah 20 ayat gitu kan, kita 5 dulu gitu, boleh gitu? Boleh. Atau boleh, nggak apa-apa, sebisanya, semaksimalnya, semampunya gitu.
Bahkan santriwati yang perdana sekali hafalan Quran, Ustazah saya nggak pernah hafalan Quran, Bismillah ya. Dulu tuh setorannya An-Naba ayat 1 gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi dia semangat gitu ya. Teman-teman yang baru pemula memang ini ya, nggak apa-apa satu ayat gitu ya. Ya Allah gitu teman-teman semuanya. Kita selalu apresiasi santriwati berapapun yang akan disetorkan gitu. Itu Uti Erna. Ya Ustazah ininya apa semampunya dulu ya, waktu awal-awal kan mungkin nggak Iya, bisa gitu. Karena kemampuan Ana juga maksudnya mungkin tidak seperti teman-teman lain, jadi nggak bisa yang langsung satu surah misalkan 30 ayat, itu masih belum bisa gitu. Mungkin semoga Allah mudahkan nanti bisa. amin, amin. Awal-awal sih. Amin. Iya betul ya Bu Sri Linda ya, di Halakoh Tafid bebas ya Bu. Iya, saya juga Al-Kahfi itu kadang 1 ayat, 2 ayat itu. Sekarang panjang kebetulan ayat-ayatnya. Ya gitu. Bu Elin mau daftar Tafid? Di unmute Bu. Di unmute. Di unmute, dipencet. Pencet. Oh iya. Apa? Jadi mungkin dari belakang aja, dari Anas saya. Oh iya. Dari belakang, insya Allah nanti saya daftar sama invitasi. Ya Masya Allah. Mudah-mudahan aja tidak ada banyak gangguan, soalnya ini ibu saya juga kelihatannya harus agak sering udah ini kelihatannya. Saya merasa su katanya. Udah hampir 100 tahun ibu saya. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Iya. Iya. Masya Allah Bu Sri Linda hampir 100 tahun. Iya, hampir 100. Ya lahirnya tahun 25. Tapi masih komunikasi, dia masih nggak ada Alzheimer tuh, nggak pikun. Ibu saya masih Masya Allah. kenal gitu, masih tahu sampai. Aktivitas harian. Alhamdulillah. Aktivitas Saya hariannya apa Bu ibunya Bu Elin? Alhamdulillah sampai sekarang setiap hari dia mengaji terus. Walau habis duhur terus aja ngaji sama baca itunya tafsirnya. Itu kan bahasa dia bacanya tafsir bahasa daerah, bahasa Sunda. Jadi kelihatannya itu ya setiap hari aja begitu. Kalau sholat apa-apa mas sambil duduk saja. Insya Allah. Ya Bu, ini jadi motivasi kita ya. Saya juga ingin menyampaikan pada teman-teman dan juga remind untuk diri saya. Ini bacaan Al-Quran kita itu juga sangat berpengaruh dengan otak kita ya. Jadi terus membaca Al-Quran, otak tuh terus berfungsi gitu teman-teman semuanya. Itu. Jadi mempengaruhi kecerdasan. Ini juga Ustazah selalu mendapatkan gurunya itu guru ngajinya seminggu sekali, yang setiap hari minggu. Setiap harian gurunya. Kalau dulu sih Ustadz, sekarang istrinya Ustazah, masih muda sih, dia masih 50-an begitu. Dari dulu Ustadznya itu dari masa muda, dari pemuda sama ibu saya gitu, karena dia muridnya murid saya SD. Ibu saya Masya Allah. Alhamdulillah ya itu. Dulu jadi muridnya, sekarang jadi gurunya. Iya, guru ngajinya. Guru ngaji. Ya Masya Allah. Alhamdulillah, ini saya juga sama Bu Linda sering ketemu sekarang. Soalnya kan saya masuknya sama beliau.
Oh, titip sama anak saya kan udah kerja, dulunya sekantor Bu Linda sekantor saya, sekarang anak saya sekantor sama Bu Linda juga. oh Masya Alhamdulillah Allah. katanya mama mau ikut ini, alhamdulillah deh yang kasih tahu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, semangat Bu Eli. Iya, sama-sama. Terima kasih. Jazakallahu khairan, Bu Ustazah. Amin. Ya, Masya Allah. Ini jadi semangat kita ya, teman-teman. Ayo kita berjuang. Minimal 1 hari tilawah berapa nih? Teman-teman ada yang mentarget nggak? One day, one juice. Ya, buka istiqomah ya, gitu ya. Tuh. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Ya, itu kita kembali lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari mekanisme kelas. Kalau kelas tahsin, hari Rabu dan Minggu 7:30 malam. Ya, 7:30 kita mulai ya, teman-teman. Jadi, udah prepare teman-teman semuanya. Jangan telat gitu ya. Tuh, paling ya kita tunggu 5 menit, terus habis itu kita mulai kelasnya. Kemudian kelas tahfidnya Selasa dan Kamis video call dengan ustazahnya. Waktunya bebas. Jadi nanti akan di-share di grup waktu. Nah, nanti teman-teman pilih aja dari waktunya itu. Mau pagi, siang, sore, malam gitu ya. Itu kalau yang tahfidz video call dengan ustazahnya. Terus ustazah saya malu ustazah gitu ya. Kalau rame dengan teman-teman, nggak apa-apa, request aja ke ustazahnya. Ustazah saya malu kalau bareng teman-teman, saya pengen yang sendiri boleh-boleh gitu ya. Itu ya Uti. Silahkan Ti Lisa. Ya, Ustazah, saya mau bertanya kalau katanya udah jadi, kan hari itu saya ikut yang kayak kegiatan yang itu tuh duta dakwah. Katanya kalau udah ikut itu, udah misalnya udah lolos kan, terus katanya bisa ikut kegiatan apa aja, katanya ada yang gratis. Kegiatan apa sih Ustazah yang gratis? Ya. Oh ya. Uti Lisa ini udah daftar. Gratis. Udah daftar duta dakwah? Udah lolos waktu itu. Cuman nggak tahu kegiatannya apa lagi habis itu. Nggak ada kabarnya. Oh, Utilisa nanti ngecat ini ya, adminnya ya. Utilisa soalnya kemarin ini belum terregistrasi duta dakwah. Tapi waktu itu yang pengumuman lulusnya itu ada nama saya. Nah, sudah lulus kan, sudah lulus, terus kemudian nanti ada tugas lagi, tugas membuat kajian. Membuat kajian. Mm-mm. Di itu bentuk video. Dikirim di mana Ustazah? Ini maaf ya teman-teman, ini kalau tentang duta dakwah ya. Jadi rukun itu ada proyek duta dakwah. Jadi untuk teman-teman muslimah untuk berdakwah gitu ya. Nah, jadi duta dakwah ini batch 2, Utilisa udah lolos divisi apa ya? Lolos P1. Yang ya P1. ke-1 itu pemberkasan. Yang pokoknya katanya kalau udah lulus enggak. Saya juga di grup. Enggak lagi perlu itu. Berarti udah lulus katanya. Batch 1. Utilisa nanti chat admin ya, adminnya khusus yang duta dakwah ya. Iya. Emang kalau udah lulus itu gratis ikut kajian sama ikut tahsin Ustazah. Iya. Gitu. Tapi ya proses seleksinya panjang duta dakwah ya. Ada pemberkasan, setelah pemberkasan buat video profile, setelah video profile berlatih untuk berdakwah, membuat kajian. Jadi teman-teman sekarang udah buat kajian itu. Video profilnya udah sih Ustazah, waktu itu dikirim di Ustazahnya. Di chat. Iya, video profilnya di Instagram. Iya, di Instagram. Tapi Instagram saya privat Ustazah. Iya. Itu nanti chat aja ya ke adminnya ya. Iya Ustazah.
Ya, itu. Semangat Tuti Lisa. Udah tahu ya adminnya ya? Ada sih di grup duta dakwahnya. Nah itu, nanti dicat aja ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait mekanisme rukun? Baik, sambil nunggu teman-teman raise hand tanya, itu ya tahsin, tahfidz, bagi teman-teman yang pengen, misalnya sekarang ambil kelas tahfidz, nanti ambil lagi kelas tahsin, silakan gitu ya, masih ada kesempatan. Kalau sekarang kelas tahsin aja, pengen ambil kelas tahfidz juga, jadi silakan nggak apa-apa. Boleh tuh Ustazah, dua-duanya boleh, boleh banget. Jadi waktunya kan beda, Selasa dan Kamis tahfidz, Rabu dan Minggunya tahsin. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Bu Sri Linda udah 1 tahun, 4 harinya untuk belajar di rukun ya, teman-teman semuanya. Itu. Terus kemudian masih ada kesempatan sekitar 2-3 hari lagi bagi teman-teman yang mau mengajak teman-temannya untuk belajar di rukun. Silakan silakan berdakwah. Untuk kelas yang tahsin masih ada kuota ya, teman-teman semuanya, baru 8 muslimah ya. Silakan, mohon ya, mohon kita bagikan informasi kebaikan ini seluas-luasnya. Jadi ajak minimal 1 temennya untuk gabung. Ayo ikut yuk, barengan yuk, nanti temenin aku nih, sama-sama belajar tahsin, tahfidz gitu. Boleh nanti request misalnya di kelas tahfidz, saya mau partnernya sama teman saya, boleh nggak Ustazah? Boleh gitu ya. Itu silakan nanti dibagikan, setidaknya teman-teman dalam proses perjalanan 1 bulan, kita itu mengibaratkan 1 bulan Agustus ke depan ini, pembelajaran batch 37 ini seperti perjalanan ya, perjalanan. Jadi hari ini itu seperti bismillah, ayo pembukaan gitu ya, ayo mulai gitu. Nah, makanya harus dikuatkan dari depan, dari awal. Jadi teman-teman yang misalnya terkendala apa, kita motivasi, terus kemudian merasa minder, kita motivasi gitu ya. Itu sudah nggak ada pertanyaan. Apa ya, banyak kemarin sudah ngisi kajian-kajian ya teman-teman. Jadi apa ya, mungkin tanya apapun boleh teman-teman, sharing-sharing apapun. Itunya nanti dikirim aja Ustazah ke grup apa yang buat pendaftaran tahsin sama tahfidznya, nanti biar di-share kan ke teman-teman kalau ada yang mau lagi. Oh ya, Masya Allah, terima kasih Uti Erna. Ya, mohon bantuannya, dukungannya juga ya, masih ada kuota teman-teman semuanya gitu. Saya sampaikan ke para santriwati ya, bahwa kalau kita ngajak temennya belajar, teman kita lagi belajar, lagi hafalan Quran, insya Allah kita dapat juga pahala kebaikannya gitu. Jadi kita lagi nggak apa-apa nih, misalnya kita lagi makan, teman-teman kita yang kita ajak sedang hafalan Quran, ya insya Allah kita dapat kebaikannya, hafalan Qurannya teman-teman gitu. Itu ya teman-teman. Ini ada yang tanya, kelas tahsinnya berapa jam? 1,5 jam, dari jam 7:30 sampai jam 9. Tapi kalau misalnya dirasa belum selesai, ya nggak apa-apa, biasanya juga sampai 9:30 gitu. Itu yang penting teman-teman kuat gitu ya, teman-teman kuat. Kadang ada yang dari luar Pulau Jawa udah jam 11 gitu ya, gitu. Itu kemudian silakan sharing-sharing teman-teman, misalnya tanya, kemarin kita sudah kajian full 10 kajian ya, beruntun gitu. Apa yang kira-kira yang sedang dipikirkan teman-teman atau dikhawatirkan